Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali akan beribadah. Dan untuk memulai ibadah pada hari ini, saya akan mengutip apa yang Bapak Gembala pernah sampaikan pada PA beberapa waktu yang lalu, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa tidak, dia akan mencintai Tuhan Yesus, baik di dalam perkataan maupun juga di dalam perbuatan. Mari kita nyatakan cinta kita. Saat ini mungkin di dalam satu lagu, di dalam satu pujian. Tapi mari kita bukan hanya menyanyi, tetapi kita juga melakukan apa yang kita nyanyikan. Yesus, ku cinta Kau. Secara pribadi, Yesus, ku cinta Kau. Kita nyatakan secara pribadi kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, katakan secara pribadi, aku mencintai Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan Sebab Engkau yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. sebab Engkau yang layak. Sebab Kau layak, Dialah Tuhan kita, Dialah pencipta hidup kita, sehingga Dia sangat layak, tidak dapat diragukan. Dia layak menerima segala pujian. Dialah yang menopang hidup kita, Dialah yang memimpin kita di dalam segala masa. Berikanlah puji-pujian, penyembahan kepada Dia. Mari kita dengan sikap yang hormat, kita bangkit berdiri, kita nyatakan sebab Engkau layak. terima pujian, Sebab Engkau yang layak, ya Tuhan. terima pujian, Amin. sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima
Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa di dalam surga, di sini kami ya Tuhan, sekumpulan kecil dari sidang jemaat-Mu yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, yang selalu dipenuhkan setiap waktu. Kami mengaku bahwa kami mencintai Tuhan Yesus, dan kami mau praktekkan cinta kami kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau dengan sikap yang hormat mewartakan Kristus di tengah-tengah masyarakat, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, ataupun juga mereka yang pernah mengenal tetapi meninggalkan. Pimpinlah kami ya Tuhan, sebagai umat yang sudah diurapi, umat yang sudah ditebus, yang pagi ini mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk boleh dipimpin kembali oleh Tuhan Yesus, untuk memuji-muji Tuhan, dan duduk di kaki Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, diajar, dididik kembali, untuk boleh menjadi manusia Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memiliki semangat yang dari sorga, api yang dari surga, sehingga kami betul-betul boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kembali saya juga akan mengutip apa yang Bapak Gembala pernah sampaikan pada PA beberapa waktu yang lalu, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memiliki keberanian untuk mewartakan firman Tuhan, memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, memiliki keberanian untuk menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, mari kita dengan penuh keberanian, dengan semangat kita nyanyikan satu pujian, Bangkit Gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dan kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit Gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, Maju di dalam kuasa Roh Kudus. maju dan kuasa Roh Kudus, Kemenangan telah diberikan bagi kita. Amin. kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, Kuasa mujizatnya kuasa dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, Maju
maju di dalam pimpinan Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, Kuasa mujizat telah dinyatakan bagi kita. dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan, pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizat Kuasa mujizat pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Mari maju berperang. Mari kita umat pemenang. Kita rebut bangsa-bangsa bagi nama Tuhan. Bagimu Tuhan. Amin. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri. Ia memanggil umat-umat Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat pimpinan. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah, dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. umat Tuhan, dengarlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat pimpinan. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah, dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. bangkitlah gereja Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Segala pujian penghormatan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari gereja Tuhan kita bangkit. Mari gereja Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus
kita mewartakan apa yang Tuhan sudah bebankan bagi kita. Puji Tuhan, gereja ini diberkati luar biasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan melakukan hal yang aneh-aneh, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memuliakan Tuhan Yesus dan dia akan mengasihi Tuhan Yesus. Dia akan juga mengasihi orang yang dicipta oleh Tuhan Yesus. Dia akan mengasihi jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama sebagai orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. sekali lagi generasi ini ya Tuhan. Generasi
Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kembali boleh beribadah kepada Dikau. Tuhan, siapakah kami ini? Tetapi Engkau datang melawat kami. Engkau memungut kami dari segala noda dosa. Dikau menyelamatkan kami. Tetapi Tuhan, setelah Engkau menyelamatkan kami ini banyak kali diam saja. Kami merasa cukup sudah diselamatkan. Padahal Tuhan, seperti lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan, di luar sana masih banyak yang merindukan, yang di dalam berbagai keadaan kesulitan, berbagai macam ikatan-ikatan dosa. Tuhan, sebagai gereja-Mu kami tidak mau tinggal diam. Kami akan bangkit oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, agar gereja ini Tuhan boleh keluar untuk boleh mencari jiwa-jiwa, untuk boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, untuk bisa menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Engkau sudah lakukan kepada kehidupan kami, agar lebih banyak orang lain boleh datang untuk percaya kepada Dikau dan diselamatkan. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami semua untuk mau bergerak, untuk mau keluar, untuk mau Tuhan mewartakan kebesaran-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Kiranya Engkau yang sudah bertahta di atas puji-pujian akan lanjut berkarya saat kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah urapan itu tidak undur dari kami. Baik hamba-Mu yang bertutur kata kepada semua yang mendengarnya. Tuhan, urapan-Mu sama, boleh mengerti kehendak-Mu, boleh mengerti rencana-Mu, boleh melakukan firman-Mu. Agar orang lain boleh melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali jikalau pagi hari ini kembali boleh bertemu di dalam ibadah raya hari Minggu ini. Di mana saja pagi hari ini kita berada yang bisa menangkap siaran streaming ini, bersama istri saya sampaikan, Shalom semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan segera memulai hari-hari Minggu di dalam tahun 2021 ini. Gembala dan Penatua sudah dalam ketetapan Tuhan menyampaikan Injil Lukas. Yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga bahwa Yesus itu adalah anak manusia dan anak Allah. Ya, di situ dibuktikan, dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dibaptis dan seterusnya seperti kita. Tetapi dia juga adalah anak Allah. Kemudian di awal Injil Lukas pasal yang keempat, kita juga sudah mendengarkan bagaimana Yesus itu adalah teladan. Ya. Teladan di dalam mengatasi pencobaan. Dia menang oleh urapan Roh Kudus, oleh karena firman Tuhan.
Sebab Yesus waktu dicobai di dalam urapan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, menghadapi tiap cobaan, dia sampaikan ada tertulis, ya, sampai akhirnya iblis undur dari dia. Pagi hari ini kita akan lanjut di dalam pembahasan Injil Lukas pasal yang keempat. Kita akan memeriksa Injil Lukas 4 ayat 16 sampai yang ke-30. Ya, seperti kita lihat temanya, respon terhadap Yesus penggenap nubuat firman. Respon terhadap Yesus penggenap nubuat firman. Ya, mari saya minta tolong Bapak Oscar bisa membacakan terlebih dahulu Lukas pasal yang keempat. Tolong dibacakan ayat 16 sampai ke 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ya. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ya, perhatikan pelan-pelan. Roh Tuhan ada padaku. Iya, Roh Tuhan ada padaku, ya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ya. Aku untuk menyampaikan kabar baik, ya, kepada orang-orang miskin. Kabar baik pertama kepada orang-orang miskin, terus. Dan ia telah mengutus aku. Ya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dia diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, terus. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ya. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang, ya. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Ya, terima kasih. Pada hari ini, ya, genaplah firman yang kamu dengar. Apa? Mengenai Yesus adalah utusan. Dia diutus Allah Bapa ke dunia ini untuk membawa kabar baik, untuk membawa kabar Injil, kabar baik bagi orang-orang yang tadi disebutkan adalah orang-orang yang miskin. Seperti kita ketahui, pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Dampaknya luar biasa kalau kita melihat di mana-mana terjadi, baik itu kalangan pengusaha sampai kepada para karyawan dan lain sebagainya. Semua terdampak, ya. Banyak sekali yang terdampak. Ya. Tetapi mungkin pagi hari ini kita yang mendengarkan ini merasa, enggak kok, aku enggak terdampak, aku enggak miskin. Justru dalam pandemi aku diberkati. Puji Tuhan. Tetapi dia di sini juga diutus kepada orang-orang tawanan. Enggak, saya bisa dengar firman pagi hari ini. Saya bisa ibadah dengan baik. Aku tidak ada ditawan apa-apa. Aku orang bebas. Ya, aku orang bebas. Iya. Perhatikan, kalau saudara nanti membaca suratan Roma pasal yang ke-7, di situ Rasul Paulus mengatakan, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya. Ya. Yaitu tubuh yang berdosa ini. Sehingga malahan yang aku lakukan sebaliknya, yang tidak baik, yang jahat, yang dosa. Karena tubuhku ini sudah ditawan oleh dosa. Kita tahu, upah dosa itu maut. Sampai Paulus bilang, aku manusia celaka. Aku pasti akan menghadapi pengadilan, tahta pengadilan. Ya. So, dia mau melakukan yang baik.
Dia seorang ahli Taurat. Dia merasa perbuatannya dia itu untuk Tuhan. Mengejar-kejar orang Kristen, pengikut Kristus yang tidak sepaham dengan dia. Maka dikejar-kejar, bahkan Stefanus dibunuh. Begitu enjoy. Tetapi saat dia di Berea ditangkap oleh Yesus, di situ dia tersadar. Kemudian hari dia berbalik menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan dia. Dia menulis waktu di jemaat Roma bahwa aku manusia celaka. Ya waktu itu. Tetapi waktu bertemu dengan Yesus dia mempunyai pengalaman. Wah, aku manusia celaka, harusnya aku dihukum. Tetapi dia diampuni. Yesus begitu mengasihi kita semua. Ya, karena manusia tidak berdaya, sedang ditawan. Yesus mengasihi manusia tetapi tidak senang dengan dosa. Tetapi dia tahu biang keroknya siapa ini. Maka disitulah akhirnya Saulus muda dia bertobat. Ya, dibaptis penuh Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan. Saat dia sadar, dia beritakan, aku harusnya manusia celaka. Tetapi syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dia mendapat belas kasihan pengampunannya oleh Yesus yang diutus untuk mati menanggung dosa kesalahan manusia. Ya, mungkin kita kalau sudah dibicarakan persoalan tawanan ini, ya siapa yang bisa luput? Oh, aku tidak berdosa, aku ini orang baik, sudah berbuat ini, berbuat itu. Oke. Tetapi di dalam suratan Roma pasal ketiga dikatakan tidak ada yang baik seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah berbuat dosa. Ya. Nah di situ kalau kita sadar, oh kita tidak miskin hari ini. Di sini ada ditawan. Tidak ada satu yang bisa lepas. Tidak ada satu yang bisa lolos. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus diutus membawa kabar baik kepada orang-orang buta. Di dunia ini begitu banyak orang sakit. Pandemi ini, setiap orang ketakutan bagaimana kalau kena COVID ini. Ya, sehingga kita selalu kemana-mana pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan dan seterusnya. Ya, bahkan hari-hari ini divaksin lagi. Itu menandakan bahwa dunia ini sedang dilanda oleh berbagai macam. Itu baru satu macam, COVID. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Sakit buta, timpang, lumpuh. Seperti saya ini, jantung. Tetapi Tuhan sudah tolong. Istri saya dulu kanker, stadium yang akhir. Ya, semua sudah menyatakan tidak ada harapan. Tetapi Tuhan datang. Yesus datang membawa kabar baik. Dia diutus oleh Bapa yang mengasihi kita. Ya, yang membebaskan segala dosa kita yang menawan kehidupan kita untuk mengalami kuasa daripada firman, ya, untuk mengalami kuasa pertumbuhan berbagai macam sakit penyakit, ya, orang-orang yang tertindas, banyak yang tertindas, ya, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah tiba, ya. Tuhan datang untuk membebaskan kita sehingga kita boleh mengalami tahun-tahun sukacita. Pagi hari ini saya boleh berdiri, istri saya boleh bekerja, boleh melayani, boleh jadi ibu rumah tangga, boleh jadi nenek yang mempunyai empat cucu sudah. Ya, demikian juga saudara-saudara sekalian tentunya. Nah, kemudian di sini tadi dikatakan bahwa pada saat
ayat-ayat firman Tuhan ini dibacakan, ya, Yesus itulah menggenapi firman yang ditulis oleh Nabi Yesaya begitu lama. Begitu lama sudah di dalam perjanjian lama. Nabi Yesaya ratusan tahun kemudian, Nabi Yesaya menulis, menubuatkan, itulah Yesus. Tetapi jaraknya sampai ratusan tahun baru digenapkan. Yesus yang membaca di Nazaret bahwa hari ini firman itu digenapi. Dia adalah penggenap daripada firman Tuhan. Masalahnya apakah kita percaya sefirman ini? Jikalau kita membaca perjanjian lama, waduh, mana 1 tahun tidak ada, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, belum ada. Apakah kita masih percaya sekarang kalau Alkitab mengatakan Tuhan Yesus akan datang kembali? Dari dulu Yakobus dia mau datang, tapi kok biasa-biasa aja. Ya, ini harus kita hati-hati ya. Apakah kita percaya? Ya, iman itu datang dari mendengar firman Kristus. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan di Ibrani ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kelihatan. Tetapi kita yakin karena mendengar firman Kristus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya. Nah, mungkin kita buktikan. Coba Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16. Tolong dibacakan ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada 1 titik dari hukum Taurat batal. Nah, ini firman Tuhan. Langit bumi itu lebih mudah lenyap. Tetapi 1 titik dari firman Tuhan tidak mungkin batal. Semuanya akan digenapkan. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini, masalahnya kita ini mau percaya enggak? Kita sudah mendengar, tadi Bapak Oscar membacakan. Kita bahkan sudah baca sendiri apa yang dibacakan oleh Pak Oscar ini. Enggak ada kesalahan tadi. Ya, saya juga membaca. Saudara di rumah juga membaca. Dimanapun saudara membaca. Ya, enggak ada kesalahan. Jadi masalahnya ada di kita. Apakah kita mau percaya walaupun belum lihat? Ya, kita yang sakit, kita yang miskin, kita yang berbagai tawanan-tawanan dosa. Apa mau percaya? Ya. Nah, kita sekarang melihat bagaimana respon dari kita. Ternyata kalau kita membaca Injil Lukas pasal yang pertama, di situ Maria ya, didatangi oleh utusan, yaitu Gabriel, utusan Allah, malaikat Gabriel, memberitahu bahwa perawan Maria ini akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, kasih nama Yesus. Ya, masalahnya saat Maria memakai otak secara logika, gak masuk akal. Tetapi luar biasa, akhirnya Maria setelah diberi penjelasan lebih jauh oleh malaikat Gabriel, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka Maria mengandung. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, yang lalu saya tidak baca lagi di Injil Lukas yang pertama. Maria, perawan Maria percaya.
sebagai responnya dia terhadap firman Tuhan, maka terjadilah dia mengandung. Bagaimana dengan tunangannya Yusuf? Dia di dalam Injil Matius yang pertama, dia juga orang yang walaupun orang yang tulus, tetapi dia juga merasa, wah ini baru bertunangan kok mengandung. Tidak logis. Tetapi di dalam mimpi, Tuhan kirim utusan lagi, malaikat Gabriel ini mengatakan kepada dia bahwa kandungan itu bukan dari Yusuf, tetapi dari Roh Kudus. Ya, bahwa dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, kasih nama dia Yesus. Ya, kasih nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ya, mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, saudara membaca di dalam Injil Matius yang pertama. Immanuel. Kemudian saat Yusuf bangun, dia percaya. Kemudian dia segera ambil Maria tunangannya itu untuk dinikahi secara resmi. Ya, nah kita melihat respon. Bagaimana respon dari gembala-gembala? Bagaimana respon dari 3 orang Majus? Mereka ketemu malaikat, utusan dari Allah. Gembala-gembala percaya. Ya, orang Majus percaya. Maka dia datang sendiri, menyaksikan sendiri. Ternyata apa yang dipercaya itu terjadi. Ya, kita melihat di sini sebetulnya sudah banyak saksi. Ada Maria menyaksikan, Yusuf menyaksikan, gembala dan seterusnya. Ya, kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama, 2-3 saksi itu sah. Ya, 2-3 saksi itu sah. Sebuah perkara, sesuatu perkara itu menjadi sah oleh 2-3 saksi. Ya, inilah respon yang kita lihat. Bagaimana? Nah, sebetulnya apa yang terjadi itu sudah ditulis ratusan tahun yang lalu. So, Nabi Yesaya itu lahir pada 745 tahun sebelum Yesus lahir. Kemudian dia saat menerima firman dari Allah, dia menulis nubuatan ini. Bahwa lebih baik kita baca aja ya. Kita baca di dalam kitab Yesaya 7. Kitab Yesaya pasal yang ke-7. Tolong dibaca ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya, ada tanda ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Nah, seorang perempuan muda mengandung, di dalam bahasa lain dikatakan anak darah. Tetapi di bahasa Inggris ditulis virgin. Ini adalah perawan, ya. Anak darah, perawan. Diulangi. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, Ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan ia akan menamakan dia Immanuel. ya. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan Ya. memilih yang baik. Ya, terima kasih. Ini sudah dinubuatkan. Ya, dan nubuatan Nabi Yesaya ini baru digenapi 700 tahun kemudian Yesus lahir. Kita lihat setiap firman Tuhan itu pasti digenapi. Perkara waktunya bisa seperti Maria, percaya langsung hamil. Yusuf percaya langsung. Oh,
mengambil Maria, dia ambil tindakan, dinikahi secara resmi. Gembala-gembala percaya, Majus percaya, datang dilihat terjadi. Tetapi firman Allah yang lain, Nabi Yesaya yang menubuatkan tanda-tanda seorang perawan akan mengandung ini. 700 tahun baru digenapkan. Jadi firman Tuhan ini pasti digenapkan, soal waktu bukan urusan kita. Yang penting kita percaya firman Tuhan itu pasti digenapkan. Ya, itu waktu ada pada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat Maria, Yusuf, beberapa orang tadi sudah sebutkan percaya dan firman itu digenapkan. Ini responnya mereka. Bagaimana sekarang respon orang-orang di Nazaret yang dimana mendengarkan Yesus membacakan kitab Yesaya ini dan menguraikan. Kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang keempat tadi. Tolong dibacakan ayat 21 sampai dengan 24. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, Ya, pada hari ini, ya, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. nah, mengajar firman Tuhan sesuai dengan nas yang tertulis. Ya, jadi firman Tuhan dijelaskan sesuai konteksnya, bukan menjelaskan bahwa firman tetapi ngomong tidak ada dasarnya, tidak ada kaitannya. Tapi ini sesuai dengan nas itu, terus. Dan semua orang itu membenarkan dia. Nah, membenarkan firman yang dijelaskan, diuraikan sesuai dengan yang tertulis, itu mengherankan. Ya, membuat orang kagum, luar biasa pekerjaan Allah. Lanjut. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah, Luar biasa, terus. yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah, ini. Terus. Maka berkatalah ia kepada mereka, Ya. tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Ya. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah. Ya. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Iya, terima kasih. Orang Nazaret percaya, tapi ada catatan. Uraian yang diuraikan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, tapi sopo sih ngomong ini? Yang khotbah ini siapa? Loh, dipermasalahkan. Loh, ini kan anaknya tukang kayu. Loh, ini yang khotbah kan bukan lulusan STTIA, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Bukan. Loh, ini yang khotbah bukan dari Salem. Sekolah Alkitab Lempinel. Bukan dari ini, bukan dari itu. Pendidikan tinggi, bukan pendeta yang terkenal. Ya memang sudah pendeta, tapi masih muda lagi. Wah, banyak komentar-komentar itu. Padahal yang diuraikan, yang dikhotbahkan, konteks dengan apa yang tertulis. Maka di sini membuat orang-orang Nazaret tidak percaya akhirnya. Ya, percaya tapi ada catatannya, macam-macam maunya dia menurut seleranya dia. Dia orang Yahudi, orang yang super, orang yang hebat. Ya, orang-orang ilmuwan yang terkenal, orang Yahudi, bankir-bankir yang terkenal, politikus terkenal, penemuan-penemuan yang hebat, orang Yahudi. Masa dia punya raja, dia punya punya Tuhan itu dikandung oleh tukang kayu.
Bahkan dilahirkan di kandang binatang. Macam-macam alasan-alasan. Dia maunya mestinya begini, mestinya begitu. Lahir di istana, apa macam-macam gitu. Ya, inilah yang kita harus hati-hati. Allah tahu yang terbaik. Dia utus orang. Dia utus anaknya yang tunggal. Dia tahu mesti bagaimana. Karena dia mencintai seluruh dunia. Yang dimana di dalam seluruh dunia ini ada bermacam-macam kalangan. Ada yang kalangan bawah, ada yang kalangan atas, ada yang sederhana, ada yang berpendidikan tinggi dan seterusnya. Nah, disinilah Allah dengan segala hikmatnya menetapkan, memilih perawan, seorang perawan Maria ini untuk mengandung dari Roh Kudusnya. Jangan kita merancang-rancang menurut maunya kita sendiri. Nah, kita lihat kalau di dalam Injil 2 Korintus pasal yang keempat. Jika Injil yang diberitakan ini masih tertutup juga. Tertutup untuk orang-orang yang hatinya keras. Ya, mereka mempunyai berbagai macam berhala. Yang diberhalakan apa? Wah, mesti saya kedudukan tinggi. Mestinya ini juru selamat saya nih orang yang luar biasa lahirnya di istana dan sebagainya, macam-macam. Ya, ini tertutup untuk orang-orang yang akan binasa, yang hatinya terikat oleh berbagai macam berhala. Ini berbahaya sekali ya. Nah, kalau Nazaret tidak percaya, apakah Allah batal ataukah Allah gagal dalam mengutus Yesus anaknya ke dunia ini? Tidak. Saat Nazaret dia tidak percaya, maka di Nazaret tidak terjadi apa-apa. Yesus tinggalkan. Dia pergi ke Kapernaum. Ya, nanti saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Di Kapernaum itu ada justru seorang perwira yang bukan orang Yahudi. Ya, bukan orang Yahudi, apalagi pengikut Kristus. Bukan. Dia adalah perwira tentara kerajaan Romawi. Tetapi dia mempunyai hati yang baik. Dia suka membantu pembangunan gereja. Maka disitulah saat seorang hambanya sakit keras mau mati. Dikatakan perwira ini sangat menghargai hambanya ini. Saudara lihat di sini, bukan orang Yahudi. Tetapi dia bukan hanya menghargai sesama, tetapi sampai kepada hambanya, pembantunya. Sangat dihargai. Mungkin sudah berobat kemana-mana, tidak bisa, hampir mati. Dia menempuh segala cara. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman? Mungkin kita juga punya pembantu-pembantu di rumah. Apakah kita menghargai? Oh, kau udah tahu, gue ini bos. Waduh, perintah-perintah seenaknya malah pakai kaki. Nah, ini bagaimana sebagai orang-orang yang percaya? Apakah juga bisa menghargai orang yang di bawah? Perwira ini sangat menghargai. Maka saat dia mendengar Yesus lewat, maka dia utus penatua untuk ke sana. Undang Yesus. Sehingga penatua ini menyaksikan dia layak ditolong sebab dia banyak membantu. Ya, nah maka Yesus tergerak untuk datang. Tetapi waktu dekat rumahnya si perwira ini, kembali dia utus utusannya menghadap. Dia bilang, aku ini tidak layak, dia bilang. Mau ketemu sama Yesus sendiri itu tidak layak. Ya, karena dia sadar siapa dia. Nah kemudian dia katakan kepada hambanya ini, apalagi kalau Yesus sampai datang ke rumahnya. Dia merasa lebih tidak layak lagi.
Padahal dia seorang perwira. Dia katakan, bosku bilang, aku ini seorang hamba. Di bawahku ada prajurit. Jikalau aku katakan pada prajurit ini, pergi, dia pergi. Datang. Kerjakan, dia kerjakan. Waktu Yesus mendengar penjelasan dari utusan ini, dia katakan, di Israel pun tidak terdapat iman sebesar ini. Maka saat itulah terjadi seperti imannya. Pembantunya yang disuruh menghadap itu, waktu pulang, hambanya ini sudah sembuh. Kapan? Saat Yesus mengatakan itu. Saat Yesus sampaikan firman Tuhan. Firman itu ya dan amin. Ya. Respon kita bagaimana? Terseret, responnya negatif. Maka di situ orang kafir justru terjadi seperti imannya. Hambanya itu sembuh. Apa cukup kita lihat contoh ini? Tidak. Di dalam perjanjian lama, demikian juga. Ya, maafkan. Saat Israel dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ahab, ya. Namanya Ahab. Raja itu yang mempunyai istri Isabel. Ya, saudara nanti di rumah membaca 1 Raja-Raja 17. Ya. Nah di situ ternyata raja ini jahat. Saat dia sudah diberkati, dia berubah menyembah berhala, menyembah Baal. Bahkan dia membuat patung-patung yang begitu banyak. Dia bersama keluarga menyembah patung-patung Baal itu. Ya, nah, apa yang terjadi? Tuhan kirim utusan Elia, Nabi Elia, untuk memperingatkan. Tetapi raja ini, Ahab, tidak mau mendengarkan. Sehingga Tuhan hukum. Di Israel saat itu, tidak ada hujan selama 42 bulan. Kita tahu kalau tidak ada hujan, sekian lama, 3,5 tahun. Bagaimana yang terjadi? Tumbuh-tumbuhan mati, semua kering. Ya, sehingga di situ terdapat banyak orang laparan, termasuk janda-janda juga. Tetapi Allah tidak mengutus Elia ke janda-janda Israel yang menderita. Ya, karena Israel sedang berbuat dosa menyembah Baal. Dia justru diutus ke daerah Sidon, ke wilayah Sarfat. Ya. Di situ ada seorang janda yang miskin. Ya. Janda ini miskin. Dia sedang mencari kayu untuk memasak. Ada sedikit tepung, ada sedikit minyak. Itu akan dibuat menjadi roti, dimakan oleh janda dan anaknya, kemudian dia mati. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Sangat miskin. Tetapi utusan ini, Elia ini mengatakan, buatkan aku roti bundar yang kecil. Saat janda ini percaya, dia buatkan. Dia tidak tahu dia nanti sama anaknya bagaimana. Dia percaya kepada perkataan yang disampaikan oleh utusan ini. Dia buatkan, kasihkan Elia makan dulu. Saudara tahu, selama 42 bulan, musim kelaparan, banyak orang miskin, mati. Janda ini terpelihara. Makanannya itu tidak habis-habis, buli-buli roh itu dan minyaknya itu. Ya, itu yang terjadi. Kemudian di negara Aram, di situ juga ada seorang panglima yang terkenal. Dia seorang pahlawan yang sangat terkenal. Rajanya juga sangat menghargai panglimanya ini. Ya. Namanya Naaman. Tetapi dia menderita sakit kusta.
Ya tentu sebagai orang yang terkenal, orang yang disegani sekarang, dia adalah orang kepercayaan daripada Raja Aram. Sudah mencari tabib kemana-mana tentunya. Tetapi dia tetap kusta. Saat itu istrinya ada seorang hamba perempuan tawanan, ya, yang membantu istri dari Naaman. Dia mengatakan bahwa di Samaria itu ada seorang nabi, seorang utusan Allah. Jikalau engkau mau menemui nabi itu, maka dia bisa menolong. Naaman percaya. Kasih tahu raja, aku mau ke Samaria. Raja bikinkan surat. Sampai singkat kata, sampai di situ. Memang tidak ketemu langsung dengan Elisa. Tetapi Elisa suruh hambanya sampaikan. Supaya Naaman mandi 7 kali di Kali Yordan. Bagaimana seorang pejabat tinggi yang hebat? Dia percaya akhirnya. Dia mandi. Pada saat ke-7 kali dia bangkit, dia kaget. Kustanya sudah tahir. Bahkan kulitnya begitu halus seperti kulit anak-anak. Ya. Nah, di situ kita lihat. Inilah respon daripada orang yang percaya. Tidak bergantung kepada, harus Kristen lama, Kristen baru. Tidak. Siapa yang mau percaya? Nah, kemudian percaya kepada firman yang tertulis. Ya. Itulah Injil Yohanes yang pertama. Itulah pribadi Allah. Ya. Yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Di dalam firman itu ada kehidupan. Kehidupan itu adalah terangnya manusia. Tetapi firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Yaitu Yesus ini. Dialah firman Tuhan. Seperti kata Paulus tadi, tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia diutus mencari domba-domba yang terhilang. Masalahnya kita mau percaya apa tidak? Tetapi sebagian besar dari Israel tidak percaya. Sehingga akhirnya puncaknya mereka juga menyalibkan Yesus. Yesus disalibkan. Tetapi di atas salib, bahkan murid-murid sendiri, ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal. Sisanya lari semua, tinggalkan. Sendirian di atas salib dalam penderitaan. Yesus katakan, ampuni Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dia menanggung sendirian dosa kesalahan manusia. Itulah tugas utama dari Yesus. Manusia Yesus, dia anak Allah. Dia datang ke dunia ini karena cinta. Dia menanggung semuanya itu. Sehingga akhirnya setelah dia mati 3 hari kemudian dia bangkit. Ya, dibangkitkan oleh Allah. Maka di situ 40 hari kita sudah mendengarkan kisah Rasul ya. Saudara Bapak Gembala sudah menerangkan di dalam PA. Ya, 40 hari dia bicara soal kerajaan Allah. Kemudian sebelum dia naik, dia utus murid-murid ini untuk melanjutkan tugas utusan yang dia emban. Tidak lama lagi engkau akan dipenuhi, dilengkapi dengan Roh Kudus. Pergilah. Roh Kudus ini adalah kuasa. Dilengkapi
dilengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Pergilah, estafetkan utusan ini. Ya. Pergilah ke Yerusalem, seluruh Samaria, seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Di situ murid-murid sudah berubah dengan keberanian datang dari kuasa Roh Kudus. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana di PA hari-hari ini banyak orang-orang yang dimenangkan 3.000, 5.000 dan seterusnya. Sampai satu kali utusan ini, Paulus dan Silas. Nanti saudara baca di dalam Kisah Rasul 17 ya. Sampailah di wilayah Berea. Di situ orang-orang Berea dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa hatinya lebih baik dibanding yang lain. Kenapa? Karena dia menerima firman Tuhan itu dengan rela. Ya, setiap uraian dari hamba Tuhan, tidak peduli siapapun hamba Tuhan itu, yang menguraikan firman Tuhan, sampai di rumah dia ulangi. Oh, yang tadi diuraikan tertulis enggak? Cocok enggak? Sebab firman Tuhan ini adalah pribadi Allah, menciptakan tidak ada menjadi ada. Di dalam dia ada kehidupan. Saat dia periksa, oh benar. Orang Berea percaya ya bahwa firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Maka di situ kehidupannya diubah. Dimulai dari dalam hati. Hatinya disucikan, dibebaskan dari berbagai macam dosa yang menawan. Ya, disucikan sehingga orang luar, orang lain bisa melihat orang-orang Berea ini hatinya lebih baik. Oh, pagi hari ini bagaimana dengan kita? Apakah orang sekitar kita, orang lain justru tersandung? Karena kita ini, wah katanya orang Kristen. Katanya ibadah. Bahkan tidak cukup 1 kali 1 minggu, 3 kali. Bisa ditambah lagi. Ibadah yang macam-macam. Ya, tetapi waduh, perkataannya dulu begini, sekarang makin kasar. Ya, perkataannya makin kasar. Ya, tingkah lakunya dulu tidak menghargai hamba-hambanya, tidak menghargai bawahannya, pegawai-pegawai semua. Ya, sekarang makin jahat lagi. Kamu nggak tahu ya, sekarang cari uang susah, marah-marah malah. Ya, nah ini mari kita lihat jemaat Berea yang percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada setiap firman yang diuraikan sesuai dengan yang tertulis. Dia percaya itulah pribadi Allah sendiri yang sedang melawat kita. Hidupnya dikuduskan. Nah utusan ini jalan terus sampai sekian abad. Pada abad yang ke-7. Injil masuk ke Indonesia. Di wilayah Sumatera, Simalungun atau mana itu. Ya, di abad yang ke-7. Hari ini kita bisa baca yang ditulis dengan diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Ya, kita bisa membacanya. Kita bisa merenungkannya. Masalahnya, apa responnya kita? Kalau kita tidak percaya, tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita percaya, ini adalah kabar baik. Injil yang dibawa oleh utusan. Injil pribadi Allah sendiri. Ya, dia datang membawa kabar baik. Dia ingin menolong manusia dalam berbagai kesulitan. Setelah lebih dahulu orang-orang yang percaya diselamatkan. Ya. Bagaimana respon kita pagi hari ini? Ya, mungkin kita ada berbagai masalah tentang kemiskinan. Tentang berbagai dosa yang mengikat.
tentang berbagai macam penyakit dan berbagai kesulitan. Apakah kita mau bertahan terus? Atau kita mau mengalami tahun rahmat Allah sudah datang saat kita baca? Percaya firman Tuhan, ya dan amin. Pasti digenapkan. Mungkin waktunya belum langsung terjadi. Ada yang orang sudah berdoa bertahun-tahun. Tetapi masalahnya apakah kita percaya? Tetap percaya. Kalau kita percaya, itu waktu Tuhan yang paling tahu kapan harus digenapkan ini. Tetapi tadi dikatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik firman Tuhan ini batal. Ya, kita harus yakin ini. Ya, mari sebagai ayat yang terakhir saya tolong dibacakan, mungkin saya tidak uraikan ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Tolong dibacakan terlebih dahulu ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini alasannya. Kasihnya Bapa itu begitu besar kepada dunia. Tidak disebut orang miskin, tidak disebut orang cacat, tidak disebut orang yang berbagai penyakit dan lain sebagainya. Atau bangsa apa saja. Kepada dunia ini terus. Sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, diutus. Ya, terus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Diselamatkan dulu, percaya kepada bayi yang lahir dari perawan Maria. Ya, diselamatkan. Terus. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, amin. Terus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ya, ini utusan jelas ya, Yesus. Bukan untuk menghakimi dunia. Ya. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, amin. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, Ya. ia tidak akan dihukum. Puji Tuhan. Barang siapa tidak percaya, Ya. ia telah berada di bawah hukuman. Ya. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah, utusan. Ya, firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu. Ya. Terang telah datang ke dalam dunia. Ya. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Nah, berbagai macam berhala, kekayaan, kedudukan dan seterusnya. Terus. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Ya. Dan tidak datang kepada terang itu. Ya. Supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ya. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Datang kepada terang. Ya. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, dulu ini enak ini melakukan ini, baik ini, menguntungkan dan seterusnya. Tetapi setelah kita membaca firman Tuhan ini, itu gelap. Itu membuat kita menjadi tawanan dosa. Ya, nah masalahnya apakah kita mau percaya? Ya. Tetapi ini anaknya sudah mati, sudah naik ke surga. Bagaimana dengan kita? Tolong lanjut ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ini. Terus? Karena Allah mengkaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apa percaya? Tidak bergantung. Siapa ini yang khotbah? Pendeta muda, pendeta senior. Bukan ini, bukan itu. Tetapi yang diuraikan ini firman Tuhan yang tertulis sebagai konteksnya yang utama. Bukan uraiannya yang tetapi tidak ada tertulis. Tidak mempunyai kuasa apa-apa. Ya, kita tidak akan mengalami apa-apa. Ya, untuk itu kami pagi hari ini kita sudah dengar dan mengerti bahwa firman Tuhan itu pribadi Allah. Dialah utusan yang ada di tengah-tengah kita. Bisa kita baca sendiri, bisa kita raba sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya.
Yang percaya kita diselamatkan. Yang percaya kita diubahkan. Yang percaya kita disembuhkan dari berbagai macam penyakit maupun tawanan-tawanan dosa. Yang percaya kita beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kita mendapatkan tahun rahmat daripada Allah. Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri sebelum kita menutup di dalam perjamuan Tuhan dan berdoa. Kita menyanyikan sebuah lagu. Ya. Lagu ini sudah lama sekali. Pesalu 103. Jadikan berkat. Jadikan berkat hidupku ini. Jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat hidupku minta. Jadikan berkat buat semua orang. Saudara, kalau kita sudah mendapatkan berkat dari utusan itu, jikalau abad yang ke-7 tidak ada utusan itu sampai di Indonesia, apakah kita hari ini sudah mengenal Yesus Kristus? Tanda tanya. Tetapi jikalau kita sudah mengenal Yesus Kristus, diselamatkan, kita mengalami kuasa daripada pekerjaan. Apakah kita mau selamat sendiri? Mau masuk surga sendiri? Bagaimana istri? Bagaimana suami? Bagaimana anak-anak? Bagaimana family? Bagaimana tetangga? Bagaimana orang segereja? Dan seterusnya. Mari. Kalau Yesus, dia bertahan di surga yang nyaman. Dia tidak mau diutus ke bumi ini untuk sengsara mati untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saya sudah terhilang. Tetapi pagi hari ini kita sudah mendengar. Dia diutus, bukan lencer, bukan enak-enak. Mati terpaku di atas kayu salib. Tidak salah disalahkan. Kemudian kita yang sudah percaya, kita diselamatkan. Apakah pagi hari ini saudara akan berjanji, saya mau diutus untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang sudah membawa saya keluar dari kegelapan menjadi terang, bahkan terangnya semakin mulia. Apakah kita mau diutus untuk membawa berkat ini pada orang banyak? Kita siapkan
tubuh dan darah Kristus. Sambil menyanyi dengan pengertian. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan jadikan berkat hidupku. Sambil mengangkat roti, bintang jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat itu ku minta tanpa musik ya, musik mempersiapkan diri. Jadikan berkat buat semua orang. Satu kali lagi ya. Jadikan berkat buat semua orang. Dengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jikalau kita sudah percaya, ini tubuh Kristus dipecah-pecahkan karena kita yang sudah terpecah-pecah menjadi. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu kita buka pelan-pelan cawan ini ya. Setelah itu kita ajarkan kepada anak-anak yang belum mengerti. Kita tuntun mereka untuk bisa menghargai tubuh dan darah Kristus. Bukan tidak menghargai tetapi diajarkan ya. Mari kita mengangkat cawan ini bersama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita yang sudah percaya, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Jadikan berkat. Agak cepat sedikit ya. Jadikan berkat. Yang mau angkat tangan silahkan. Kemudian Bapak Oscar siap-siap untuk berdoa.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, teladan yang sudah diberikan bagi kami, Putra Tunggal yang sudah dianugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang sudah diberikan bagi kami pada pagi hari ini. Menjadi satu meterai, menjadi satu bukti bahwa kami bukan lagi milik dunia, tetapi kami milik Kristus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan suci pada hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah diberikan bagi kami menjadi penebusan atas segala dosa kami. Terima kasih untuk teladan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk peringatan yang sudah Tuhan anugerahkan, supaya kami betul-betul boleh memperhatikan siapa yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, supaya kami jangan sembarangan menolak, jangan sembarangan berlaku meremehkan seorang yang sudah diutus. Kami tidak mau menolak Tuhan Yesus. Kami pun juga tidak mau menolak orang yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dan kami mau sungguh-sungguh memperhatikan setiap orang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah peringatkan bagi kami. Dan bukan hanya kami mau memperhatikan orang yang diutus, tetapi kami juga mau meresponi firman-Mu untuk boleh menjadi orang-orang yang diutus untuk menyampaikan firman. Mungkin kami tidak berkhotbah di atas mimbar di gereja, tapi di mana-mana tempat, biarlah melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui perbuatan kami, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah menerima firman, kami mempengaruhi dunia, kami mempengaruhi tempat di mana kami sekolah, kami mempengaruhi tempat di mana kami kerja, kami mempengaruhi di masyarakat di mana kami berada, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa khusus untuk setiap hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan firman di atas mimbar di gereja kami. Tuhan urapi, seperti janji Tuhan, Tuhan mengurapi setiap mereka yang Tuhan utus. Tuhan beri keberanian, Tuhan beri urapan, Tuhan beri kuasa, sehingga mereka menyampaikan sebagai orang-orang yang berkuasa, sebagai orang-orang yang menyatakan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Provinsi Jawa Timur kemarin menjadi wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Gubernur Jawa Timur menyatakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya. Pengembangan ibadah dari rumah masing-masing bisa memanfaatkan bantuan media sosial dan perkembangan teknologi, sehingga tersedia alternatif bagi umat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing.
berita duka, telah kembali ke rumah Bapa di sorga pada hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat. Yang terkasih almarhumah Ibu Foni Setiadi atau Variana Rahmawati dalam usia 69 tahun. Almarhumah adalah istri dari Bapak Filemon Setiadi atau yang kita kenal dengan Om Hok, telah dimakamkan di pemakaman Keputih pagi ini pukul 8 pagi. Demikian sidang jemaat GKGA harap maklum adanya dan kiranya penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus memberikan damai sejahtera bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ya, di sini masih ada permohonan doa, bantuan doa untuk saudara Din Gracious opname di Rumah Sakit Al-Irsyad. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Pemohon tim musik. Ya. Ucapan syukur perpanjangan umur. Sean Otniel tanggal 18 Maret 2021. Pemohon keluarga. Kemudian Ibu Bermin Suliani ulang tahun yang ke-82 tahun tanggal 19 Maret 21 ini, pemohon dari keluarga. Kemudian Ibu Susana Suprihatin tanggal 21 Maret, permohonan tim pelayanan wanita. Ucapan syukur juga kepada ulang tahun pernikahan Bapak Suhartomo dan Ibu Irawati hari ini 21 Maret. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kembali. Bapa di dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang ibadah. Kiranya kami boleh mengerti oleh kuasa Roh Kudus-Mu apa yang Dikau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan belajar, menyimpan, mengingatkan, melakukan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bahagia. Terima kasih Tuhan, memberkati acara-acara ibadah yang sudah ditetapkan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus agar saat mereka membuka mulut, firman-Mu yang diberitakan menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih. Demikian juga yang dalam duka cita keluarga Hok Filemon, Tuhan, Engkau sudah panggil istri yang tercinta, saat ini sudah bahagia di samping-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga ini, suami, anak, mantu, cucu seluruhnya. Engkau berikan penghiburan, kekuatan agar mereka lewat kejadian ini boleh ikut bersuka cita, tidak bersusah, bersedih yang berkelebihan, karena percaya bahwa orang yang dipanggil oleh Engkau itu sudah bahagia bersama Dikau. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang-orang yang memerlukan bantuan doa, ya, yang sudah disebutkan, yang sakit, ya, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Hanya Tuhan, jika ada hal-hal yang kurang tepat di hadapan Dikau, Engkau ampuni Tuhan seperti Engkau sudah mengampuni kami. Membebaskan mereka dari tawanan dosa seperti Engkau sudah membebaskan kami. Engkau jamah, Engkau tolong agar kesembuhan datang dari Dikau. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati yang diberikan perpanjangan umur sampai dengan hari ini. Ya, yang sudah dibacakan tadi. Mulai dari ibu yang sudah berumur banyak dan maupun yang sedikit, semuanya mengucapkan syukur di sini kepada Dikau karena tidak ada orang yang mampu memberikan sejengkal umur memperpanjang kepada kami semua. Semua itu adalah anugerah dari Dikau. Maka Engkau yang sudah memberkati, Engkau juga lanjutkan berkat-Mu Tuhan agar lewat perpanjangan umur mereka boleh dengan tubuh yang sehat untuk boleh tetap setia ibadah, boleh mendapat berkat dan menjadi berkat. Demikian juga yang ulang tahun nikah
pagi hari ini bersyukur kepada Dikau Tuhan, karena Engkau yang sudah mempersatukan nikah ini. Engkau tetap pelihara sampai dengan hari ini. Jadikan contoh Tuhan bagi orang lain, agar lewat nikah yang disatukan, bahkan semakin hari semakin setia mengiring Dikau, sehingga firman-Mu lah yang mengerjakan, semakin mengerti kehendak-Mu, mereka juga semakin disatukan, boleh menjadi berkat bagi keluarga maupun orang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami juga tak lupa berdoa untuk rekan-rekan sekerja di dalam ladang Tuhan yang pagi hari ini ikut ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini, dalam segala berbagai macam bidang, sehingga streaming ini boleh berjalan dengan baik, boleh diterima, boleh ditangkap saudara-saudara dimanapun berada dengan baik, sehingga boleh menjadi berkat. Engkau juga memberkati jerih lelah mereka. Engkau jaga, lindungi, berikan damai sejahtera, kesehatan yang baik, agar mereka diberi kemampuan lebih lanjut di dalam pelayanan-pelayanan berikut. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, baik yang di rumah, dimanapun berada maupun yang di tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Sang Putra. Berkat damai sejahtera. Berkat dari anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, persekutuan di dalam Roh Kudus. Menyertai kami semua. Ditambahkan segala berkat yang sifatnya jasmani. Menyertai, memberkati kami mulai hari ini. Sampai Maranatha Engkau datang kembali menyebut kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Amin. Selamat siang semuanya.